Kenapa sih kok mesti terbit undang-undang baru nih? Intinya sanksinya sekarang itu kan yang dibuat lebih adil. Betul, nanti kita buktikan. Halo, bertemu lagi di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Saya Gatot Subroto. Kali ini teman-teman ya, sobat pembelajar, kedatangan tamu istimewa Mbak Dian. Ya. Nama lengkapnya Mbak Dian Anggraini. Mbak Dian Anggraini ini adalah penyuluh pajak dari Direktorat P2 Humas DJP. Betul sekali, Mas. Jadi kalau sobat pembelajar tahu ada penyuluh pajak ngapain datang ke podcastku, berarti kita pasti mau ngobrolin tentang pajak ya. Ini baru hangat-hangatnya nih tentang ada undang-undang yang baru disahkan ya Mbak Dian ya. Iya betul, Mas. Undang-undang HPP ya, harga pokok penjualan. Bukan. Harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi dengan satu undang-undang itu dibuat perubahan untuk mengharmonisasikan peraturan pajak gitu ya. Betul. Karena dulu biasanya kan kalau ada reformasi undang-undang pajak itu PPh sendiri, masing-masing, KUP sendiri, gitu kan, bea cukai sendiri. Iya. Ini sekarang jadi satu. Ada apa saja di undang-undang HPP itu, Mbak? Yang pokok perubahannya? Oke. Jadi undang-undang HPP itu ya, Mas Gatot, itu mengatur perubahan, ada beberapa hal, KUP di situ kan tadi Mas Gatot sama PPh, terus ada PPN-nya juga berubah, kemudian ada pajak karbon, pajak baru, terus ada lagi masih ngeblank tuh nanti mungkin di next edition kita khusus ngobrol pajak karbon. Tentu nih, harus. Mungkin kalau hari ini nih kita ngobrol yang umum dulu nih. Terus pajak siap. karbon. Ada yang satu lagi nih yang juga ramai dibicarakan, satu program yang namanya Program Pengungkapan Sukarela. PSWP, betul. Oh, itu yang sekali. orang-orang bilang itu teks amnesti baru gitu ya. TA2 katanya gitu. TA2 mah Tanah Abang 2. Oke, sebelum nanti mudah-mudahan kita bisa bikin 4 atau 5 seri tentang itu. Tapi saya siap lah. Di seri yang pertama ini, di sesi yang pertama ini kita ngobrolin yang HPP secara umum dulu. Mungkin dengan KUP lah. Kalau di ini Mbak Dian ya, perubahan-perubahan atau gini dulu deh. Kenapa harus dikeluarkan undang-undang HPP di tahun ini ya? Latar belakangnya apa sih, kenapa kok tiba-tiba masih COVID gitu pemerintah sempet-sempetnya gitu, bikin undang baru gitu ya. Kayak kurang kerjaan aja. Bikin heboh lagi gitu ya, banyak bener, pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Yo. Saya mau menyapa dulu. Siap. Pendengar apa namanya Sobat Pembelajar. Sobat Pembelajar. Oke, dimanapun berada, salam sehat ya. Senang sekali saya berada di sini Mas Gatot ya. Dan kita sedang akan membahas nih hal-hal yang lagi ramai nih, udah dibicarakan di mana-mana, yaitu mengenai undang-undang HPP tadi. Kalau Mas Gatot tanya, kenapa sih kok mesti terbit undang-undang baru nih di perpajakan ya, bikin pusing aja? Enggak pusing, nanti saya akan jelaskan. Semuanya justru tujuannya adalah untuk membuat simple. Jadi simple itu berarti nggak pusing, sederhana. Jadi Undang-Undang HPP ini adalah tujuannya ingin mengedepankan ya, melahirkan undang-undang perpajakan yang menciptakan keadilan ya, tentu lebih adil. Banyak poin-poin peraturan yang dibuat lebih adil. Betul, nanti kita buktikan. Sekarang lebih adil, kemudian lebih sederhana. Simple tadi. Lebih gampang untuk melakukan kewajiban perpajakan. Betul, memudahkan ya. Kemudian juga memberikan kepastian hukum. Berarti ada kenapa harus diharmonisasikan, salah satu tuh di kepastian hukumnya ya? Iya, betul, semakin berikan kepastian hukum dan juga akan meningkatkan kepatuhan sukarela. Ini yang berat nih. Kepatuhan sukarela ini, saya dulu pernah belajar pajak ya, sobat pembelajar. Jadi salah satu kunci untuk menaikkan penerimaan perpajakan, fungsi utamanya itu adalah
tax compliance ya, kepatuhan sukarela. Jadi bukan bukan pemeriksaan, bukan penagihan pajak, tapi kepatuhan sukarela. Itu poin krusialnya, gitu ya. PR dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Berat loh itu. Kalau secara teori loh ya, secara teori namanya tax compliance itu berat. Karena saya kalau ditanya Pak Gatot sudah lapor SPT, sudah SPT-nya apa kurang bayar, kurang bayarnya berapa? Saya sebutkan gitu. Rela nggak bayar pajak? Enggak. Bayar pajak kok rela. Iya, saya karena pajaknya udah otomatis dipotong kita kan ya Pak Gatot ya. Mungkin jangan-jangan kalau kita ngitung sendiri seperti ini takutnya ya kalau nggak disimpelkan, nggak dimudahkan tadi bisa menurunkan kepatuhan. Nah, jadi tadi selain untuk melahirkan ya perpajakan, untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, Pak Gatot juga udah tahu kan? Penerimaan kemarin kita ini sudah 100%. Alhamdulillah. Nah itu kan harus dijaga terus ya, momentum itu dijaga terus. Ada yang bilang, ya terang aja 100%, rencananya dikoreksi. Ya. Nah kan memang jadi harus disesuaikan, dikoreksi kan kondisinya pun begini. Iya, suasana COVID itu banyak diskon dari pemerintah. Iya betul, ada banyak potensi-potensi pajak yang diberikan fasilitas pemerintah. Di lain sisi pun pemerintah pengeluarannya besar. Kalau nggak dikoreksi rencana penerimaannya, ya repot dong. Merah membara nanti penerimaannya. Nah jadi alhamdulillah. Nah itu kan hal itu harus dijaga. Bagaimana supaya penerimaan pajak itu terus seperti itu bisa tercapai, tidak terkontraksi. Nah perlu adanya reformasi administrasi perpajakan ya, dan juga peningkatan kepatuhan sukarela tadi yang disampaikan Pak Gatot. Nah kalau sekarang ke ini Mbak Dian, tadi kan sudah ada secara umum ya yang mengalami perubahan itu ada di KUP, PPH, PPN, ada pajak karbon cukai gitu sama PPS tadi ya. Betul. Kalau mungkin secara highlight saja karena kalau perubahannya pasti banyak. Kira-kira itu pokok-pokok perubahannya yang diatur yang di Undang-Undang HPP itu apa saja ya? Yang terutama di KUP. Di KUP dulu ya kita ya Mas Gatot ya. KUP yang lama dengan yang ada di HPP itu apa saja yang secara umum perubahannya? Ada banyak, tapi mungkin kita obrolin ini yang rame aja ya, yang banyak, betul, yang implikasinya lebih luas di masyarakat ya. Yang pertama itu integrasi NIK dengan NPWP. Ribut itu sudah itu kan. Wah itu saya sudah diserang di sosmed itu saya gitu kan. Sekarang semua orang suruh bayar pajak pakai NIK. Iya gitu. Sebenarnya gimana sih itu Mbak? Nah, jadi sebenarnya, nah ini memang ya kalau bikin berita itu kan enak ya. Iya, karena sekarang berita itu yang penting clickbait, jadi membuat judul bombastis. Iya, gitu kan. Semua orang punya nik, wajib bayar pajak. Pasti orang langsung klik dan simple tapi salah. Jadi kita luruskan. Jadi sebenarnya dalam Undang-Undang HPP ini ingin mengintegrasikan nomor induk kependudukan dengan NPWP. Jadi nomornya akan identik. Iya, sama gitu. Jadi NIK itu bisa menjadi NPWP. NPWP betul. Nah, itu tapi kewajiban perpajakannya tetap kembali ke Undang-Undang Pajak betul, ya. Berarti harus ada kewajiban subjektif. Objektif juga ya. Betul. Jadi subjektif itu dia lahir di Indonesia, dia berada di Indonesia gitu ya. Dan yang penting objektifnya harus dapat penghasilan dong gitu. Di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau nggak dapat penghasilan atau penghasilannya tidak di atas PTKP ya NIK-nya berfungsi sebagai gitu kan. NPWP. Nah, bagaimana nanti prosesnya gitu kan, NIK dengan NPWP itu akan berjalan mulai kapan? Nah itu masih diatur lebih lanjut. Jadi belum langsung. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Oke, selain NIK apa yang selain NIK yang itu penting banget yang di KUP. Kuasa mungkin ya, tentang kuasa itu berarti kayak semacam konsultan pajak masuk di situ. Iya betul. Jadi yang mewakili. Jadi kan wajib pajak ini dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mungkin nggak bisa sendiri gitu ya, perlu wakil gitu. Nah, ini kuasa di HPP ini dibilang siapa saja boleh menjadi kuasa wajib pajak. Kalau dulu harus konsultan pajak yang terdaftar ya? Walaupun ada persyaratannya, yaitu harus memenuhi kompetensi di bidang perpajakan gitu. Tetap nanti bagaimana syarat kompetensinya akan diatur lebih lanjut. Nah, tapi ada pengecualian Pak Gatot. Apa itu? Jadi syarat kompetensi tadi dikecualikan kalau yang mewakili itu suami, istri gitu atau keluarga saudara semenda. Jadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel, lebih memudahkan. Selama ini wajib pajak banyak yang kalau ke kantor pajak itu datang sendiri takut. Iya. Padahal kenapa takut ya Mas Gatot ya? Kalau didampingi syaratnya harus nyari konsultan pajak yang
terregister. Itu kan nggak murah juga bayarnya gitu Betul, kan. Iya, betul. benar. Maka tadi Benar, untuk menguntungkan meningkatkan. kan. Jadi berarti menguntungkan wajib pajak ya. Jadi Iya. wajib pajak lebih dibantu lah dengan Iya. undang-undang baru gitu. Oke. Nah, mungkin apa sekarang tadi ada disampaikan kalau suami atau istri Iya. bantu tadi bisa. Ini masalah suami istri juga mungkin sobat pembelajar atau banyak masyarakat yang belum tahu tentang kewajiban NPWP kalau untuk suami istri. Kan selama ini kan gitu kan. Kalau konsep satu rumah tangga itu satu NPWP, tapi kan kemudian ada yang pisah harta dan lain-lain, pada akhirnya banyak orang yang suami istri itu NPWP-nya sendiri-sendiri. Iya. Nah, itu. Akhirnya saya sendiri suka inget-inget. Ini ya gimana ya, satu keluarga baiknya satu NPWP atau enggak itu? Iya, apalagi, ada perubahan atau ada pengaturan khusus enggak? Oke, pengaturan khususnya sih tidak ada, Mas Gato. Cuma memang betul tadi Mas Gato sampaikan, kalau sistem perpajakan Indonesia ini kan memandang satu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Harusnya satu keluarga, ya ada suami, ada istri, ada anak mungkin yang sudah berpenghasilan jadi satu NPWP. Nah mungkin nanti kaitannya banyak yang bertanya, terus kalau misalnya seperti itu satu kesatuan ekonomi, nah ini pakai NIK siapa? Gitu. Apa pakai nomor kartu keluarga gitu ya. Nah itu juga masih diatur. Gitu. Kita masih tunggu, ini banyak banget yang banyak seperti itu. Ya. Jadi cuma karena memang sobat pembelajar dan masyarakat secara umum itu kan begitu ada berita seperti itu kan bertanya-tanya gitu kan. Akhirnya langsung kepo ya. Kepo, menyimpulkan sendiri-sendiri gitu. Iya. Oke, yang menguntungkan wajib pajak kira-kira apa lagi Mbak di Undang-Undang KUP yang baru ini? Mungkin tentang apa ya? Biasanya tentang sanksi ya, gitu. Betul. Ada potongan sanksi, atau gimana? Betul. Jadi sanksi ini banyak sekali perubahannya sanksi Mas ini, Gato. Mungkin sobat pembelajar yang belum tahu, sanksi itu biasanya ada dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana kali. Iya betul. Nah, di sini yang banyak kita akan bahas mengenai sanksi administrasi aja dulu, gitu ya. Okay. Jadi kan gini, sebenarnya mengenai sanksi ini sudah diatur, sudah ada penyesuaian ketika Undang-Undang Cipta Kerja ya, Mas Gato ya. Oh iya. Cipta Kerja di tahun 2020 betul. Sudah ada, itu kan sudah diatur bahwa yang tadinya pengenaan bunga gitu flat ya. 2% sebulan, maksimal 24 bulan itu flat. Dulu 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Gitu. Jadi sanksi itu maksimal 48%. Iya, betul. Itu total, itu maksimal kalau memang sampai 5 tahun pun gitu ya. Nah, gitu. Tapi maksudnya stressingnya adalah di 2%-nya. Kan flat. Flat. Nah, itu kan tidak mencerminkan keadilan ya. Artinya nggak sesuai dengan kalau kondisi pasarnya bunganya tidak setinggi 2%, masa wajib pajak dikenakan 2%. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diatur. Jadi bunga itu diatur ditetapkan sebesar suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi itu tiap bulan diterbitkan gitu. Jadi akan berubah-ubah, fluktuatif, tidak flat. Nah, tapi yang jelas mengikuti pasar ya. Iya, betul. Cuma orang pajaknya ini jadinya agak ribet. Nggak apa-apa kita yang repot. Yang penting wajib pajak bahagia. Kan? Dulu mau ekonomi dalam keadaan baik, mau ini pokoknya semuanya 2%. Iya, 2%. Berarti nanti sanksi 2%-nya itu bisa naik turun itu, Mbak? Betul, sesuai skenario. Ini lebih detailnya ya, mungkin perlu disampaikan ke sobat pembelajar ya. Jadi atas penerbitan SKP, kalau ada pajak yang kurang dibayar, dalam ini PPh yang kurang dibayar, kalau di Undang-Undang KUP kan sanksinya 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Nah ini sekarang mengikuti sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja tadi, yang sanksinya 50% itu dulu apa ya? Pajak yang kurang dibayar, PPh yang kurang dibayar dalam SKP. Kalau diperiksa ya, atau ada pemeriksa kan biasanya misalkan nih saya diperiksa kemudian kena sanksi pajak hasil pemeriksaan itu kurang bayarnya 100 juta gitu iya, kan. Ada tambahan sanksi 50%. 50% kan iya. Gitu. Nah, sekarang sanksinya itu 2%. Kan salah saya. Sanksinya itu sebesar suku bunga acuan tadi, bukan 2%. Gitu? Iya, jadi ada suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan, ditambah ada uplifting factors-nya ya 20%, maksimalnya tetap sama 24 bulan. Jadi kalau apa tadi lifting factor itu apa? Uplifting factors itu ya nilai penyesuaian lah, jadi nggak yang harus disesuaikan. Saya belum nyambung nih karena baru ini. Ya itu beda-beda, dan misalnya ada 20%, nah dalam hal ini 20%. Kemudian kalau pemeriksaannya itu atas PPh yang kurang dipotong.
Kurang dipotong tuh berarti oleh pihak ketiga ya, tax, withholding tax ya? Iya, withholding tax. Kalau dulu kan 100% sanksinya, besar sekali. Karena itu kan kenapa dulu 100%, dia sudah motong pajak orang lain. Oh belum ya? Kurang dipotong. Oh kurang dipotong. Bukan kurang disetor. Makanya tinggi sekali kan? Iya. Nah padahal dia belum motong gitu, dia bukan yang tinggal setor. Betul. Nah jadi kan sebenarnya posisi sama, cuma yang satu tadi wajib pajak biasa, yang satu withholder. Nah withholder kok lebih besar. Nah sekarang disamakan, yang withholder pun sanksinya sama seperti wajib pajak tadi, yaitu bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplifting factor 20%. Sama, maksimal 24%. Terus lagi nih, yang tadi Mas Gatot sebutkan, ada PPh yang sudah dipotong tapi nggak disetor. Nah itu yang dulu 100%. Sekarang turun menjadi 75%. 75%. Ya, kan menguntungkan kan ya, walaupun menguntungkan. Tapi dulu kan salah satu alasan mengapa 100% karena dia sudah motong pajaknya orang, kok nggak disetorkan gitu. Betul. Jadi pesan zaman dulu kalau nggak salah, dosen saya Pak Mujiono dulu, kamu sudah mungut pajaknya orang lain, kok nggak kamu setorkan? Kamu jangan macam-macam dengan ini. Kalau sampai nggak storin 100% betul. Tapi kemudian kan pemerintah kan mendengarkan aspirasi, berdasarkan perkembangannya kan nih alasan kenapa sampai seperti itu bisa beda-beda. Iya, gitu. Betul. Gitu. Kemudian yang terakhir juga atas PPN sama ya, sifatnya PPN itu kan PKP PPN, itu kan memungut. Jadi pembelinya atau customernya yang bayar, kita mungut. Kok nggak disetor? Dulu juga 100%, sekarang menjadi 75%. Nah, terus ada satu lagi sanksi yang terkait dengan upaya hukum, Mas Gatot. Upaya hukum itu kalau misalkan keberatan, banding gitu ya? Iya, jadi WP dapat diperiksa nih oleh pemeriksa, dapat SKPKB nggak puas. Ya SKPKB kan? Itu ini Sobat Muda, surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi kalau kita diperiksa SPT-nya, pas diperiksa, kemudian nanti ternyata kita kurang nih bayarnya, hasil pemeriksaannya masih ada yang belum dibayar, itu dapat SKPKB. Nah, wajib pajak kan ketika memperoleh SKPKB memiliki hak, ya kalau dia merasa nggak puas nih dengan ketetapannya gitu ya, dia bisa mengajukan keberatan dulu yang level pertama nih, keberatan kan masih ke Direktorat Jenderal Pajak. Untuk keberatan bayar berapa persen dulu? Nggak, sekarang udah nggak bayar, tapi nanti kalau keberatannya kemudian mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar, nah kalau dulu kena dibayar di plus sanksi 50%. Nah sekarang di Undang-Undang HPP sanksinya turun menjadi 30%. Iya benar, dari sanksi kalau memang seperti itu lebih menguntungkan juga ke wajib pajak lah ya. Meringankan lah tadi supaya artinya sanksinya tidak sekejam yang dulu. Yes, betul. Jadi jangan takut lagi ya. Termasuk kalau banding juga ya? Iya, jadi kalau ketika udah dapat keputusan keberatan dia masih belum puas juga, sehingga wajib pajak masih memiliki hak mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, kalau dulu jika hasil banding gitu ya, pajak yang kurang dibayar nih ternyata lebih besar, maka kan harus dibayar pajaknya plus sanksinya 100%. Sekarang turun menjadi 60%. Nah, yang satu lagi ada upaya hukum luar biasa. Apa itu? Yang merupakan hak wajib pajak kalau mengajukan PK nih. Jadi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Iya. Jadi ketika dia dapat keputusan banding masih belum puas, itu kan bisa mengajukan tadi upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali ke MA. Nah, kalau dulu itu upaya hukum terakhir ya. Kalau dulu justru nggak ada sanksinya itu. Oh iya, dan bisa berulang-ulang itu. Iya, benar. Kan jadi kalau udah sampai PK itu biasanya dulu banyak jadi modus operandi ya dilakukan berulang-ulang santai. Nah, terus nggak ada sanksinya lagi, padahal kan sama posisinya ya. Jadi ketika hasil PK-nya, padahal nanti kalau PK-nya mereka sudah lebih bayar, kita kena itu bayar bunga. Iya, karena kalau mereka menang kita bayar bunga ya. Karena sama kalau mereka nanti kurang bayar jadinya misalkan wajib pajak menang kita bayar bunga, kalau negara yang menang wajib pajak bayar dong. Jadi ini kalau kasus hukum sekarang emang sudah dibuat equal ya. Jadi ketika peninjauan kembali sama presentasinya sama dengan banding, dia disamakan. Jadi 60% atas pajak yang kurang dibayar. Nggak usah ngomongin sanksi terlalu banyak. Tapi kan meringankan, sanksinya suka bergembira. Gitu, ya. Intinya sanksinya sekarang itu lebih friendly. Lebih friendly. Ada lagi nggak Mbak yang di KUP? Di KUP itu sebenarnya ada lagi yang tentang misal kayak perjanjian internasional gitu betul, kan sekarang
kasus-kasus pajak, transfer pricing dan lain-lain banyak di situ dengan hubungan dengan negara lain juga ya. Iya betul. Nah ini juga sebenarnya lebih memberikan kepastian hukum. Mungkin secara praktek itu sudah ada di dalam aturan-aturan di bawahnya, tapi kan belum masuk ke undang-undang nih. Ada beberapa hal seperti ada MAP ya, Mutual Agreement Procedure gitu kan. Itu sebenarnya udah ada aturannya di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang sudah masuk ke undang-undang. Kepastian hukumnya ya. Ya, dan lagi yang baru juga ada bantuan penagihan pajak. Jadi kalau yang ditagih di negara lain gitu atau negara lain mau menagih di Indonesia gitu. Bisa. Ada aturannya dengan prinsip resiprokal. Jadi saling ya, masing-masing bantu. Keren-keren itu. Karena sekarang memang kasus-kasus pajak terutama perusahaan-perusahaan multinasional kayak gitu borderless. Betul. Indonesia di sini ruginya, untungnya di negara yang tarif pajaknya murah gitu kan. Banyak sekali kan modus-modus seperti itu. Kalau negara-negara nggak kerjasama repot juga. Iya. Jadi mereka nggak bisa lari lagi gitu. Semuanya sepakat untuk seperti itu. Terakhir nih sebelum kita tutup yang seri pertama ya Undang-Undang HPP ini ya Sobat Pembelajar. Berlakunya mulai kapan sih, Mbak? Nah, jadi pertanyaan yang bagus tuh ya. Karena banyak gimana cara baca Undang-Undang HPP, apakah KUP-nya langsung free, terus PPh-nya gimana PP? Nah, itu kan banyak ya. Iya. Jadi memang untuk masing-masing jenis pajak itu mulai berlakunya beda-beda. Untuk KUP itu berlaku saat diundangkan. Berarti udah sekarang sudah sejak 29 Oktober lalu. Nah, untuk KUP ini sudah berlaku. Langsung. Tapi kalau PPh biasanya kan tahun pajak ya? Iya, betul. Belum, kan kita belum bahas PPh. Iya, artinya nanti berlakunya bisa beda gitu? Iya, beda. Betul. Meskipun satu undang-undang, tapi masing-masing masing-masing bab itu kan ngaturnya beda-beda. Iya, berlakunya beda-beda. Kalau KUP yang jelas, yang kita bahas sekarang, sudah berlaku berarti? Iya, 29 Oktober. Kecuali ada hal-hal yang perlu aturan pelaksanaan lebih lanjut ya, kayak masalah NIK NPWP tadi. Yang masih tunggu tanggal mainnya tadi kan masih banyak tadi kan. Jadi kalau dibahas ini Sobat Pembelajar banyak banget detailnya, tapi secara umum obrolan kita tentang Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan dan pembahasan tentang ketentuan umum tata cara perpajakannya yang baru itu kurang lebih seperti itu ya. Kalau nanti detailnya bisa banyak, tapi secara umum beberapa poin Sobat Pembelajar tadi sudah mendapat jawaban. NIK tidak otomatis menjadi NPWP gitu kan. Jadi tetap syarat subjektif dan objektifnya itu harus terpenuhi. Dan jangan lupa tujuannya memudahkan. Jadi nggak perlu ngapalin nomor baru lagi ya. Betul, dan nggak perlu datang KPP untuk dapat NPWP, cukup NIK itu. KTP juga NPWP udah ya. Iya, kan. betul. Itu kemudian tadi sanksinya banyak didiskon. Apalagi tadi? Kuasa dimudahkan. Kuasa dimudahkan. Sekarang bisa lebih luas ya, lebih fleksibel. Ada kepastian hukum untuk perjanjian atau kerjasama internasional gitu juga ya, dan berlakunya sudah mulai saat diundangkan. Terima kasih sama-sama Mbak Dian, informasinya keren banget ini buat Sobat Pembelajar. Dan untuk Sobat Pembelajar ya, tetap stay tune di podcastku ya, karena seri Undang-Undang HPP ini akan dilanjutkan lagi ya. Nanti kita akan bahas PPh, PPN dan selanjutnya. Jadi tetap stay tune di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku.